Sampai Kiai Hasyim itu terduduk di depan Puang Rama, dipegang punggungnya lalu dibaiat dengan baiat bahasa Arab fasih. Luar biasa. Apa yang ada dalam hatinya sehingga selalu ditanyakan tentang itu? Saya tidak bisa memungkiri bahwa ada kedekatan khusus saya dengan Abah Sayyid Jamaluddin Assegaf Puan Rama. Beliau memang, saya bukan saja menempatkan beliau sebagai guru, tetapi beliau sebagai ayah. Sapaan-sapaannya kepada saya itu tidak pernah ada keraguan yang menyapa saya, Ndik kamu sini. Ya, meskipun kalau bahasa umum itu ya anggap itu kasar, tapi saya memaknai itu sebagai tanda sayangnya kepada saya. Kamu jangan begini ya, mestinya begini, mesti begini. Tidak ada sedikit pun sekat untuk saya diberi nasihat oleh beliau. Dan orang biasa tahu bahwa kalau saya itu banyak yang saya lakukan sebagai aktivis terkadang dianggap terlalu progresif, kasar. Tapi kalau sudah sampai di depan Abah, rupanya Abah tahu apa yang saya lakukan di luar itu nggak entah siapa yang melaporkan itu. Kamu kemarin mimpin demonstrasi, begini, kalimatmu begini, jangan pakai itu, ini kalimat ini yang bagus. Jadi saya itu berkonsultasi dengan beliau bukan sekedar saya bagaimana belajar sholat, bagaimana mengerti kitab kuning, enggak. Sampai gerakan aktivis pun saya mendapat pantauan dan tuntunan dari beliau. Di situ juga saya paham bahwa ternyata beliau itu bukan sekedar ulama biasa. Beliau adalah organisatoris ulung yang memang tahu betul bagaimana seorang pemuda melakukan aktivitas organisasi. Saya dibimbing betul oleh beliau. Ya, bahkan setelah saya di Bandung, setiap pulang dari Bandung ke Makassar, saya pasti sempatkan diri sowan ke beliau. Saya di Jakarta sampai di Makassar, saya pasti sowan ke beliau. Bahkan saya sudah ketua PBNU. Saya yang bawa Ki Hasyim Musadi. Mungkin itu yang sampai Ki Hasyim menunjuk kita untuk ditemani ke muassis NU ini. Atau bagaimana? Iya. Bagaimana ceritanya? Jadi, ketika beliau sudah menjadi ketua umum, iya, dia merasa itu dia belum mendapatkan amanah dari orang yang tepat untuk menjadi ketua umum. Lalu dipikir siapa kira-kira nih kita kemana? Saya bilang, gimana kalau kita ke Puan Rama? Oh cocok, beliau itu muassis NU, kata Kiai Hasyim. Yuk kita ke sana. Datanglah kita ke sini. Di Bajik Bicara kita datang, lalu melaporkan ke situ. Lalu Kiai Hasyim mengatakan, alhamdulillah Kiai, saya baru saja terpilih menjadi ketua umum PBNU. Mohon doa tausiah dari Habib. Bahkan sejauh itu saya dengar bahwa Kiai Hasyim minta doa dan restu. Sudah, langsung Kiai Hasyim itu dipegang pundaknya. Saya titip NU ya Hasyim. Sampai Kiai Hasyim itu terduduk di depan Puang Rama, dipegang punggungnya lalu dibaiat dengan baiat bahasa Arab fasih. Luar biasa. Menangis itu ya, dibaiat oleh Guru Puan Rama. Setelah pulang, singkat cerita pulang, di mobil itu Kiai Hasyim bercerita, Ndik, saya baru merasa tegar menjadi ketua PBNU. Jabatan ini sudah diserahkan kepada pemiliknya, kepada saya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sejak itulah saya semakin dekat dengan Puang. Begitu saya pulang pasti saya datang ke Puang. Nah, memang ya mudah-mudahan beliau ikhlas menerima saya sebagai anak ideologis. Insyaallah, amin. Ya, ya. Karena sewaktu saya ke Sopeng, Ya.
Saya nginap di rumahnya Pak Andi ini, saya lihat ada fotonya Puan Rahmat di ruangan tamu di sini. Saya tatap bahwa dahsyat sekali. Makanya saya tanya begini, karena ternyata seorang muassis NU Kiai Haji Sayyid Jamaluddin Assegaf Puan Rahmat menyayangi antum, dan antum juga menyayangi beliau. Betul. Kenapa? Karena masih ada fotonya. 2 bulan kemarin saya ke rumahnya. Saya lihat subhanallah, di ruangan tamu lagi dipasang gitu. Itulah saya bilang, makanya tadi saya nanyakan hal itu. Oke. Karena sebetulnya banyak sih yang saya mau bincang-bincang ini. Tapi saya ingin bahwa ada session-session selanjutnya untuk bincang-bincang santai di Rahim Assegaf Center ini. Dengan harapan saya dan doa saya tentunya bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya yang bernama Dr. Haji Andi Jambarok Dulung kekuatan, kesehatan, istiqamah. Dan istiqamahnya di NU. Saya pikir, bukan hanya pikir, saya rasa dan pikir dan rasa saya bahwa insya Allah tidak dipertanyakan lagi, sebab sekian puluh tahun tidak pernah meninggalkan dalam pikirannya tentang bagaimana Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekarang dan yang akan datang.